terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kedua, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPM UCAC, dan seluruh tim peneliti serta mitra yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil dari skema penelitian dosen pemula tahun anggaran 2025 yang berjudul Desain dan Implementasi Aplikasi Post Android dengan menggunakan Goal Directed Design untuk optimalisasi dan efisiensi layanan kehormatan. Penelitian ini hadir sebagai solusi teknologi yang mudah dan terjangkau untuk industri kuliner skala UMKM untuk menjawab tantangan efisiensi operasional saat ini. Perkenalkan, saya Ridho Taufik Subagio, dosen dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Tanjung Insan Pendidikan Cirebon. Di sini saya sebagai ketua tim peneliti, di mana anggotanya adalah Bintang Prilana Ramadan, Muhammad Rafi, Ahmad Alif Fauzan, dan Ade Elsa Surahman. Kami mengambil judul aplikasi Post Android ini karena memang industri kuliner tumbuh pesat, terutama di wilayah Cirebon, di mana efisiensi dan kecepatan pelayanan adalah kunci utama di dalam bisnis kuliner. Namun, sistem pencatatan transaksi yang manual ini seringkali menjadi sebuah hambatan utama. Di sini dalam penelitian kami, kenapa kami menggunakan sebuah metode Goal Directed Design, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi ini tidak hanya canggih, tapi benar-benar menjawab tujuan dari kebutuhan penggunanya, di mana pengguna yang awam tentang gadget pun dia bisa menggunakan dengan mudah. Berikut adalah profil penelitian kami. Adalah aplikasi backend, ya, bagian dari implementasi aplikasi Post Android. Bagian backend ini yang akan mengelola data-data master dari menu yang akan dijual melalui aplikasi front end berbasis Android. Aplikasi berbasis web backend ini akan digunakan oleh owner atau pemilik, ya, untuk mengelola data menu yang akan dijual. Pertama, pemilik memanggil browser, menggunakan browser untuk mengakses aplikasi backend ini. Interface utama, owner harus melakukan login dulu dengan format alamat email seperti ini. Nah, kemudian akan muncul dashboard pemilik atau owner, di mana dashboard ini akan menampilkan total penggunanya ada berapa, total menu berapa, total kategori berapa, dan total pesanan berapa. Kemudian akan ditampilkan menu terjual, kemudian grafik menu terjual. Di bagian kiri dashboard ada menu pengguna. Nah, menu ini yang akan digunakan untuk mengelola data pengguna. Di sini pengguna-pengguna yang dapat menggunakan aplikasi, entah itu aplikasi back-end maupun front-end. Levelisasi user ini udah menyangkut hak akses dari admin atau pemilik maupun staff, dalam hal ini staff itu kasir maupun pelayan. Menu yang lain yaitu menu untuk data master kategori, ya, di mana pemilik dapat menentukan kategori-kategori dari menu yang akan terjual. Berikutnya adalah menu untuk produknya itu sendiri, artinya produk makanan atau minuman yang bisa dikelola oleh user melalui menu ini. Berikutnya adalah menu laporan penjualan. Nah, di mana pemilik atau owner dia bisa melihat laporan penjualan berdasarkan periode waktu, tanggal mulai dan tanggal selesai, ya, kemudian bisa di-download melalui menggunakan file PDF, nantinya outputnya yaitu berupa file PDF. Demikian
yang bisa disampaikan berkenaan dengan aplikasi backend yang dibangun menggunakan web-based application. Ini adalah tampilan dari aplikasi front-end yang memang dirancang khusus untuk tablet, aplikasi POS berbasis Android. Di sini yang menggunakan bagian ini, aplikasi front-end ini adalah kasir atau pelayan, di mana kasir harus login terlebih dahulu melalui interface awal ini. Oke, setelah login berhasil, maka akan ditampilkan tampilan dashboard kasir ataupun pelayan seperti ini, di mana ini akan ditampilkan menu-menu yang bisa dipesan oleh konsumen, ya, menu makanan maupun minuman. Aplikasi frontend ini ya dirancang menggunakan metode goal directed design, di mana icon-icon ini akan familiar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di bagian kiri ini adalah menu untuk melihat riwayat transaksi penjualan, kemudian untuk melihat laporan penjualan, menu setting, dan untuk keluar, ya. Pertama kali user harus melakukan setting, ya, beberapa bagian, yaitu untuk mengelola biaya. Dalam hal ini misalnya ada program diskon ataupun ada program pajak. Kemudian dia bisa mengelola printer, ya. Dan untuk pertama kali jika ingin melakukan sinkronisasi data, yaitu melakukan sinkronisasi data menu atau produk yang dijual yang akan diambil dari server, ya, dalam hal ini cloud, akan diimport ke aplikasi front end ini. Kemudian yang kedua yaitu sinkronisasi data transaksi. Sinkronisasi data transaksi ini akan mensinkronkan data dari tablet Android ini secara lokal ke server maupun sebaliknya. Oke, kita akan demokan bagaimana seorang kasir atau pelayan menerima order dari pelanggan. Misalnya seorang pelanggan akan memesan menu empal gentong campur porsi, maka pelanggan atau kasir tinggal mengklik bagian icon menu yang akan dipesan oleh konsumen, misalnya satu makanan, kemudian satu minuman. Di bagian kanan ini akan ditampilkan harga-harga, ya, dari item-item yang diorder oleh konsumen. Kemudian di bagian bawahnya akan muncul total harga yang harus dibayarkan, dan jika ada program diskon ataupun pajak, maka total bayar akan sesuai dengan diskon ataupun pajak. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembayaran. Nah, di sini akan ditampilkan kasir atau pelayan harus menginputkan nama pembelinya dulu. Misalnya pembelinya adalah bernama Budi. Dia ada di nomor meja misalnya 34. Di sini metode bayarnya bisa menggunakan tunai maupun kris. Cuma dalam ini kris belum bisa aktif, hanya bisa digunakan tunai. Misalnya metode bayarnya adalah tunai. Nah, di bagian bawah ada beberapa tombol-tombol untuk menerima uang dari konsumen. Ada pecahan. Jika menggunakan uang pas maka tidak ada kembalian. Ada pecahan 20.000, 50.000 dan sebagainya. Di sini dalam contoh ini total bayarnya 25.000. Misalnya konsumen memberikan uang 20.000. Kemudian klik tombol bayar, maka ada peringatan pembayaran kurang dari total harga, sehingga pembayaran harus sesuai dengan total bayar yang harus dibayarkan atau lebih dari total bayar yang harus dibayarkan. Misalnya konsumen memberikan uang 50.000, ya, kemudian klik bayar, artinya pembayaran sukses. Di sini akan muncul menu pop-up metode bayarnya, itu cash, total tagihannya sekian, nominal bayarnya sekian, ada kembalian sekian, dan waktu pembayarannya juga dicatat. Kemudian kasir atau pelayan bisa menekan tombol cetak. Nah, dia akan melakukan printing ke printer thermal Bluetooth, ya. Nah, dari transaksi tadi, maka jika dilihat dari riwayat transaksi, datanya akan masuk ke sini, ya, di menu riwayat transaksi. Kemudian kalau kita sinkronkan ke dalam sinkronisasi data,
data yang tersimpan tadi, data transaksi tadi akan disimpan ke cloud, ke server. Di sini udah sukses, kita lihat lagi riwayat transaksi, maka di sini data yang ada di lokal udah disimpan ke server ya. Demikian demo untuk bagian front end-nya. Demikian pemaparan hasil penelitian skema dosen pemula tahun anggaran 2025 ini. Kami berharap aplikasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi efisiensi UMKM kuliner di Indonesia. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.